Selamat datang kembali di channel saya, dan kembali lagi bersama saya di channel Pengesan, yang pastinya di video cross racing. Pada kesempatan ini saya akan kembali membagikan video cross racing saya yang saya buat. Tujuannya hanya sekedar sharing aja, sekedar sharing hobi unik, hobi aneh saya, dan juga untuk ya sekedar hiburan lah. Tetapi selain hobi dandan cewek seperti ini, saya juga hobi bikin video. Jadi ada dua hobi yang saya gabungkan, jadilah channel ini dengan konten cross dressing. Dan sudah pernah saya ceritakan sebelumnya kalau cross dresser dengan waria ini tidak bisa disamakan. Ini anu saya gatel. Cross racing dengan waria, cross dresser dengan waria ini tidak bisa disamakan. Ada beberapa hal yang berbeda. Kalau cross dresser ini dari pengalaman saya sendiri hanya sekedar hobi aja, sekedar hobi, sekedar iseng-iseng gitulah. Tetapi meskipun begitu, mungkin belum banyak orang yang paham mengenai cross dressing dan cross dresser, sehingga kalau ada cowok yang dandan cewek masih dianggap aneh dan dianggap menyalahi kodrat. Tapi kalau menyalahi kodrat ya menurut saya enggak, karena jiwanya masih laki-laki, perasaannya juga masih laki-laki. Dan jika Anda menonton video outing saya, terlihat kalau jalan saya masih kaku. Secara jalan, ketika saya berjalan, cowoknya masih kelihatan, karena saya tidak bisa jalan seperti cewek. Dan dari situ terlihat jelas kalau seorang cross dresser ini sebetulnya laki-laki biasa yang memang suka dandan cewek, dan itu sekedar hobi aja. Dan menurut saya ada suatu hal yang aneh ketika para cewek mereka memakai pakaian laki-laki seperti celana jeans. Tapi jarang sih kalau cewek yang memakai celana jeans cowok. Mungkin mereka pakai kaos cowok atau memakai jaket cowok. Ya pokoknya mereka pakai pakaian cowok, tetapi itu dianggap hal yang biasa, bukan suatu hal yang aneh. Tetapi kenapa kalau cowok yang pakai pakaian cewek dianggap aneh? Itulah yang sempat terpikirkan oleh saya. Tujuan para crossdresser memakai pakaian wanita dan dandanan wanita ini bukanlah suatu penyimpangan, melainkan ya karena memang suka aja. Dan apalagi ya, lupa.
suatu hal yang aneh juga kalau cewek itu bawahannya ada dua, rok sama celana. Tetapi kalau cowok cuma ada celana, sebetulnya ada sih sarung. Tetapi sarung itu ya kalau untuk fashion mungkin kurang cocok ya. Jadi cowok itu pakai rok tapi bisa pakai celana. Tapi kalau cowok pakainya celana tapi kalau pakai rok dianggap aneh. Ya begitulah. Juga sudah pernah saya ceritakan juga kalau saya memulai cross dressing ini sejak kecil. Alasannya kenapa saya sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba aja saya merasakan memang sejak kecil itu sudah suka dengan dandanan cewek. Itu mengalir begitu aja. Tetapi meskipun begitu, sifat dan jiwa laki-laki saya sama sekali tidak hilang, tidak ada yang berkurang. Tetap laki-laki. Tetapi meskipun begitu, memang tapi dandan cewek ini sampai sekarang belum bisa saya hilangkan. Dan saya juga belum berniat untuk meninggalkannya. Sebetulnya saya pernah beberapa kali berhenti cross dressing pas kecil sama udah beberapa kali ya. Waktu itu saya meninggalkan hobi ini ya tanpa alasan. Tiba-tiba saya nggak mikirin masalah dandan, tidak mikirin masalah bersembunyi-sembunyi untuk dandan, dan juga keinginan untuk mencoba rok dan lipstick, makeup gitulah. Waktu itu jarang, itu tepatnya pas saya SD. Itu pas SD, tapi tiba-tiba kok saya kepikiran lagi pengen dandan cewek. Terus yang kedua pas waktu itu pas SMK kelas 2, kebetulan saya satu kamar dengan teman saya, satu kamar kos gitulah ceritanya. Bukan ceritanya, tapi memang beneran. Memang beneran. Saya satu kamar dengan teman saya, jadi kesempatan untuk dandan itu nggak ada, jadi terpaksa saya harus meninggalkannya. Dan waktu itu ya gampang-gampang susah sih, tapi ya mau gimana lagi, daripada nanti ketahuan. Dan lagi pula waktunya juga, kalaupun ada kesempatan untuk dandan cuman 1 bulan sekali, pas teman saya pulang kampung, pas libur pastinya. Tetapi waktu itu karena saya sudah punya HP, waktu itu HP Cina, lumayan lah untuk lama-lama kok dingin, ini saya ditemani kipas angin. Nah, udah gak terlalu dingin. Suatu ketika saya berselancar di internet dan saya buka tentang kosmetik itulah, bedak, lipstick, dan tiba-tiba aja saya pengen membelinya. Ya langsung saya loncat, gak loncat sih,
kebetulan saya kamarnya ada di lantai 2. Akhirnya saya manjat pohon terus turun. Kenapa begitu? Karena kos-kosannya tidak dibuka untuk 24 jam. Saya keluar dari kamar melalui pohon itu, lalu waktu itu masih jam 8, tapi sudah pada tidur. Saya belum. Jam 8, jam 9 bukannya tidur, tapi malah saya pergi ke suatu supermarket untuk membeli bedak dan lipstick. Mulai saat itulah saya mulai dandan lagi sampai saya lulus. Dan saya sempat berhenti lagi pas saya lulus dan sempat kerja di salah satu minimarket, sebut saja Alfamart. Saya berhentinya karena ya memang menurut saya kondisinya kurang memungkinkan. Mulai dari cahaya kamar yang kurang terang gelap itu, jadi kalau dandannya agak susah. Lagi pula juga saya pertama kali ke Jogja, jadi malah bukannya menjalani hobi dandan, tetapi malah keasikan berwisata, jalan-jalan kemana gitu. Dan lagi pula juga kondisi kamarnya panas, belum punya kipas angin, jadi saya memilih untuk jalan-jalan. Tetapi akhirnya itu ya saya mulai dandan lagi. Kesempatan itu hadir pas ya pada saat saya di rumah lah. Kemudian saya juga pernah merantau ke negara tetangga selama 2 tahun, dan itu juga saya terpaksa harus berhenti juga. Jadi kosmetik yang sudah saya beli, yang sudah saya kumpulkan sejak kelas 2 SMK sampai saya kerja pertama itu masih tetap saya simpan, karena nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan hampir sering, kalau dulu hampir jarang. Jadi alat makeup itu awet lah. Jadi perlengkapan makeup seperti bedak, lipstick yang sudah saya kumpulkan terpaksa saya buang, karena ya mau dibawa ya gimana, mau ditinggal kok gimana. Kalau ditinggal nanti kalau ketahuan ibu gimana, kalau dibawa ya nyembunyiinnya gimana. Terus di sana kalau nggak bisa dandan kan ya percuma, mau diapain. Ini akhirnya terpaksa saya buang. Dengan berat hati harus saya buang, dan bagiannya pun waktu itu nggak banyak ya. Saya cuma punya kaos sama BH. Selebihnya itu pakai bajunya ibu. Kaosnya sama kotanya saya masukkan ke lemari, dan sempat ketahuan ibu, dan ibu saya bertanya-tanya, ini kaosnya siapa, ini BH-nya siapa. Saya cuma diem aja, dan ibu saya mengira kalau kaos dan kotang BH itu miliknya bule saya. Tapi cerita selanjutnya gimana tentang kaos dan kotang itu saya nggak tahu. Tetapi akhirnya kotang dan kaos itu dipakai ibu. Tapi sampai sekarang ibu saya nggak tahu kalau itu punya saya, kaos dan kotangnya. 2 tahun selama merantau di negara tetangga membuat saya benar-benar laki-laki banget. Dan untuk wajah saya, sebetulnya saya juga kurang memperhatikan masalah perawatan ya. Jarang pakai sabun cuci muka, jadi wajah saya kelihatan banyak komedonya. Ya seperti itulah kalau pas merantau, karena ya sambil make upan ini sambil
inilah ngilangin komedo, karena nanti kan makeupnya akan dihapus, jadi segala kotor-kotoran itu termasuk komedo ikut terhilangkan lah. Selama 2 tahun di negara tetangga membuat saya benar-benar merindukan pingin dandan lagi, tapi kesempatan yang tidak ada. Nah, saya sedih-sedih gimana gitu, pengen dandan kok kesempatannya nggak ada, karena benar-benar memang nggak ada. Saya tinggalnya di mes, satu mes itu untuk berbanyak orang, satu kamar kira-kira 30 orang lebih lah. Cuma terpikirkan oleh saya untuk dandan di kamar mandi, di WC itu, tapi WC-nya juga nggak ada tutupnya, jadi mudah ketahuan kan? Karena bisa dilihat dari luar, karena cuma ada pembatas segini. Sampai akhirnya kerinduan saya terobati setelah perusahaan tempat saya bekerja itu kekurangan bahan baku, yang akhirnya menyebabkan perekonomiannya kurang lancar dan membuat karyawan yang tidak memperpanjang kontraknya dipulangkan lebih awal. Seharusnya saya pulang di bulan Desember, tapi bulan Agustus akhir awal September, ya tanggal 31 dan tinggal 1 September itu saya pulang sampai rumahnya tanggal 1 September 2017. Jadi ke negara tengah dari 2015 akhir Desember tanggal 11 berangkat, Agustus tanggal 31 2017 pulang. Saat itulah saya mulai bisa mengobati kerinduan saya terhadap dandan. Apalagi saya suka lipstik merah, jadi wah rasanya gimana gitu. Dan pada saat itu saya menyempatkan 1 malam untuk liburan di kota, di Jogja. Saya langsung membeli perlengkapan makeup. Waktu itu saya membelinya bedak, pensil alis, dan 3 lipstik. Lipstiknya langsung beli 3 karena mumpung lagi promo, beli 1 dapat 3, beli 1 gratis 2. Bukan ding, beli 3 harganya 100. Waktu itu mereknya Revlon. Dan setelah 2 tahun tidak make-upan, ya jarang make-upan membuat kemampuan make-up saya menurun. Waktu itu make-upnya sangat berantakan sekali. Mungkin nanti akan saya perlihatkan jika masih ada videonya. Benar-benar berantakan banget karena sama saja dengan belum terbiasa. Dan itulah sedikit cerita saya tentang hobi cross dressing saat saya meninggalkan hobi seperti ini. Jika saya memiliki cerita lagi, mungkin akan saya ceritakan lagi. Saya ditemani secangkir kopi. Tadi sudah ngopi, tapi pengen ngopi lagi. Melalui channel ini, selain saya
Ini beginilah kalau pakai wig, kepala gatel. Kalau para crossdresser lain mungkin lebih suka berhijab. Kalau berhijab ya kepalanya nggak terlalu gatel lah, enak. Kalau pakai wig kan karena bukan rambut asli jadi gatel. Tapi sebetulnya saya lebih suka pakai wig. Kalau berhijab hanya untuk outing saja, untuk variasi lah. Melalui channel ini selain saya membagikan video crossdressing, saya juga membagikan cerita-cerita dan pengalaman saya seputar crossdresser. Cerita tentang pengalaman crossdresser, juga seputar dunia crossdressing, itulah. Dan itu tadi sedikit cerita saya tentang hobi crossdressing ini. Video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan kenapa saya menjadi crossdresser, dan sekarang saya menceritakan pada saat saya berhenti menjadi crossdresser. Pernah berhenti tapi berhenti lagi, mulai lagi sampai sekarang. Seperti itulah ceritanya. Mungkin kalau ada cerita lagi, kalau saya kepikiran mau menceritakannya lagi, akan saya ceritakan di video yang lain, di video berikutnya lah. Ini karena durasinya sudah menurut saya kepanjangan, jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.